Oke, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan, GBI Kedamaian, luar biasa. Apa kabar? Luar biasa, biasa di luar. Jumlahnya boleh sedikit, tapi kita percaya malaikat Tuhan mengisi tempat ini dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu banyak sekali perkara yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Engkau mempercayakan kami Tuhan untuk memberikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk datang ke tempat ini. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan, seberapa banyak yang hadir hari ini Tuhan, kami percaya Engkau juga hadir tengah-tengah kami. Membawa hati kami untuk selalu mengucap syukur. Untuk selalu bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu setia mengiringi Engkau dimanapun kami berada. Apapun yang kami sedang hadapi, yang sedang kami alami Tuhan. Karena kami tahu Engkau lah Allah yang mulia yang kami sembah sebagai Raja. Engkau yang kami puji, kami tinggikan. Karena kami tahu Engkau lah Allah yang mulia, Allah yang kudus di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. 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 Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh, haleluya. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan mulia, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan sekali lagi, mulia, mulia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, oh mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, dipuji, ditinggikan. Haleluya. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Amin. Dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Benar Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkau yang mulia, Engkau yang kusembah, Engkaulah Raja. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkaulah yang hidup, Engkaulah yang kuasa, Engkaulah yang mulia, yang sanggup menghidupkan hidup kami, sanggup memberkati kami, menyertai kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami siap untuk menyambut Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Allah kami, Allah yang kami sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Namanya siapa? Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Amin. Dia cinta daku. Amin. Amin. Dan ampuniku. Dia rela mati untuk kita, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan
Tuhanku. Katakanlah, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Kita untuk bagi berdiri saudara. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. 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 Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang kupuja, Engkau yang kucinta, Engkau yang kusembah. Dalam nama Yesus. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan kesempatan yang indah kami boleh datang ke tempat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu bibir kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada berkat firman-Mu. Firman yang mendewasakan kami. Firman-Mu yang menguatkan iman kami Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak abai kepada firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu tetap menghidupi hidup kami. Menghidupi jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, kami tetap pegang firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang selalu menguatkan kami dikala kami susah. Dikala kami mengalami kegelisahan Tuhan. Engkaulah yang selalu menguatkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika kami datang saat ini ke tempat ini, kami percaya Engkau juga hadir tengah-tengah kami. Menuntun kami, membimbing kami. Membisikkan kata-kata yang indah di telinga kami, yang masuk dalam hati sanubari kami. Engkaulah Yesus Allah kami, Tuhan kami. Tuhan, jemaat yang tidak hadir, Kau berkati mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam masalah, baik itu masalah keuangan, masalah kehidupan, masalah apapun Tuhan. Kau jamah mereka, tilik mereka Tuhan. Yang sedang undur dalam iman mereka, Kau ikat kembali dengan tali kasih-Mu Tuhan. Yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, Kau kunjungi mereka, jamah mereka, tilik mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Dengan mujizat-Mu Tuhan mereka boleh menyatakan, aku bebas, aku kuat, aku sehat. Dan mereka boleh sama-sama dengan kita semua di tempat ini. Menikmati berkat yang sama seperti kita semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengawali ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Tuhanlah Yesus junjungan kami. Kita datang mengucap syukur ketika kita boleh mengatakan kita datang memuji Tuhan. Haleluya. Sorak hosana.
ini ku datang lagi. Padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau. Hari-hari telah ku lalui. Hei, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan aku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segala. Katakan haleluya. Hey, hey, haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Hari-hari telah ku lalui. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Hey, haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah. Haleluya. Namamu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah. 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 Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Nama Yesus, nama yang kita tinggikan dalam setiap kehidupan kita. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, hei, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita
iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Katakan sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. amin, haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus yang dikabarkan dari utara ke selatan, barat, timur. Di mana-mana nama Yesus, semua orang akan tunduk dengan nama Yesus. Kita bangkit semua saudara, hayo. Haleluya. Kita bangkit semua. Dari utara, dari utara ke selatan, terdengar suara bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Haleluya. Benar, nama Tuhan ditinggikan, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, dengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, hey, kemuliaannya diceritakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi amin, haleluya. tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Ayo, Allahku dahsyat. sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Ketika Allah kita dahsyat, kita boleh katakan, Tuhan, Engkaulah Allah yang dahsyat.
Aku ingin hidup sepenuh hati kami. Aku ingin hidup untuk mendengarkan kebenaran yang datang. Yesus, Kaulah kebenaran. Selama aku hidup, aku akan memandang Kau. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita dan menghidupkan setiap sendi-sendi kehidupan kita dalam setiap kemanapun kami melangkah, kemanapun kita pergi, firman boleh kita pegang di dalam setiap kehidupan kita semua. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami undang hamba-Nya Bapak ke sana. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku. Haleluya. Dari kasih-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah ungkapan lagu yang pujian yang kami naikkan ini Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang bisa memandang Engkau. Hidup yang bisa dekat dengan Engkau. Sehingga kami merasakan relasi yang baik dengan Engkau. Keinginan untuk dekat dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Bapa kami di surga, biarlah puji-pujian ini mengingatkan kami bahwa kami begitu berharga di mata Engkau. Tetapi juga sering kami menyadari bahwa kami tidak menghargai seperti Engkau menghargai kami. Oleh karena itu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami adalah hidup benar-benar dalam rencana tangan kebenaran-Mu. Supaya kami menikmati dan kami boleh menjadi saksi bahwa di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keselamatan, dan ada pengharapan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, kuduskan setiap diri hamba-Mu, kami dan diri hamba-Mu, agar tidak ada perkataan yang sia-sia. Biarlah firman ini boleh dinikmati oleh anak-anak-Mu, oleh karena Roh Kudus sendiri, yang terus bekerja, menata hati kami, menata hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kau menguduskan kami dan menyiapkan diri kami semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Tadi saya doa iseng. Tadi waktu doa, John berdoa salah satunya. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang belum datang, kiranya Engkau mempercepat langkah mereka. Langsung saya iseng selesai doa, John, jangan ngomong begitu, nanti mereka pada kesandung karena buru-buru semua. Sorry ya John ya. Saudaraku sekalian, hari ini kita tentang menata judulnya. Yang dulu menata tujuan hidup ya. Dan kedua adalah menata, hari ini menata relasi dengan Tuhan. Mengapa sih kita perlu menata? Karena kebenaran itu sudah diberikan di dalam firman Tuhan. Cuman yang perlu kita lakukan, bagaimana kita ini bisa menata hidup ini sesuai atau ke arah kebenaran itu, dan mungkin kita akan jatuh bangun. Tetapi kalau kita berusaha di dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari segala persoalan yang membuat kita tidak bisa berelasi baik dengan Tuhan. Ya. Dan untuk itu saya mengambil tema yang sering juga saya khotbahkan tentang relasi, itu dari Mazmur Asaf. Mazmur 73. Ya, Mazmur 73. Kita tidak bisa membaca ini saja sebelum kita itu bisa membayangkan pergumulan seorang yang bernama Asaf. Ya, nanti kita lihat. Ya. Saya ajak saudara membaca dulu Mazmur 73. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 14. Ini dengarkan baik-baik. Ini Asaf ini siapa saudara? Asaf ini adalah orang pemuji, WL dan pemain musik.
Di mana main musiknya? WL-nya di dalam kemah suci. Waktu itu dia hidup di zaman Daud, belum ada bait suci, tabut perjanjian itu ditaruh di dalam kemah, ya, diselubungi supaya orang tidak dekat, karena orang dekat atau memandang tabut itu pasti mati, dan di situ Asaf itu memimpin jemaat untuk WL dan main musik. Ya, tadi kita lihat Pak Tommy memimpin ya, begitu menjiwai berapi-api. Betul? Itu bagus sekali karena memang seorang pemuji itu begitu, bahkan seorang pengkhotbah pun harus menjiwai apa yang dia khotbahkan. Tetapi bagaimana seseorang yang WL tampil untuk memuji, mengajak jemaat itu bisa kusuk menyembah Tuhan, kusuk memuliakan Tuhan, kusuk bersyukur pada Tuhan, kalau hidupnya dalam pergumulan. Nah ini makanya pergumulan ini ada dialami oleh Asaf ini. Apa kita baca coba? Mazmur Asaf ya, tentang Asaf. Nomor 1 ya, Mazmur nomor 73, bukan pasal ya. Mazmur itu enggak ada pasal. Nomor 73 ini karena pujian semuanya. Ayat 1 sampai 14. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Ya, dia percaya sekali bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Tapi ayat yang kedua, tetapi, wah ini satu perbandingan yang berbeda ya. Tetapi, apa yang aku alami? Aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris tergelincir. Sebab aku apa saudara? Cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang, ada orang-orang fasik ya yang tidak hormat pada Tuhan, kok malah hidupnya enak gitu ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Tidak mengalami kesusahan manusia, bayangkan. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan karena kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan siapa saudara? Langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Di sini Asaf itu merasa dia memimpin jemaat, tapi daya tariknya itu enggak ada. Orang lebih tertarik dengan omongan orang yang pembual, pembohong, orang fasik, yang kalau diikuti karena apa? Hidupnya enak gitu lah ya. Kalau dipimpin oleh dia kusuk menyembah Tuhan, kok malah enggak seperti itu. Nah inilah yang menjadi pergumulan. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Allah tahu enggak sih? Kalau begitu, ternyata apa yang dijanjikannya enggak terjadi. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. 13-14 ini titiknya yang paling rendah. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, kalau sampai Asaf berkata demikian, ia itu ingin menjadi orang yang sangat baik di hadapan Tuhan. Ayat 14 ini Anda bisa membayangkan, kok kena tulah apa sih setiap pagi? Kira-kira apa sih? Anda jangan bayangkan Asaf itu seperti kita, seperti pendeta, seperti WL, pemain musik,
yang bisa main musik dengan tanpa syarat. Zaman itu yang namanya orang Lewi, tugasnya itu memang menata tempat bait suci. Itu luar biasa beratnya. Bu, ke gereja tadi mandi nggak, Bu? Lu nanya ini, mandi ya? Hah? Bu, kalau Pak nggak mandi nggak apa-apa. Ibu, saya tanya Ibu, Mbak Yati mandi nggak? Mandi, ya toh. Bro, mandi nggak? Mandi. Kita tadi keluar itu kira-kira ketemu lalat nggak? Nggak ketemu lalat ya, tapi ketemu lalat pun nempel di jidat kan, habis mandi kan kinclong gitu ya. Lalat cep kepleset. Gini, orang Lewi, ketika dia mau ibadah, mau mimpin pujian, jalan, mandi, berurap, keluar ada lalat, nempel, celuk gitu. Dia lihat dulu, ada lalat, aduh najis aku. Terus dia lihat, di situ ada bangkai tikus banyak lalatnya. Dia pulang. 3 hari dia harus berendam, mandi untuk mentahirkan diri. Nanti sudah tahir, mau berangkat lagi, kena lalat lagi. Nah ya gitu, terus-terusan. Maka mereka tuh katakan, kami itu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tiap hari kena tulah, kena kutuk, tahu nggak? Karena setiap hal, omongan yang jelek, tiba-tiba ada orang yang marah kepada dia, karena dia itu melakukan sesuatu yang dia nggak sadar. Dia sudah berdosa, membuat kejahatan yang dia tidak sadar. Dia harus ke bait Allah, ngapain? Bawa kambing. Itu bisa benar-benar bangkrut nggak itu? Tiap hari ngomongnya nggak bener, tiap hari ada orang komplain, berarti tiap hari minta ampun kita. Itu ngirimin paling nggak 1 kambing itu. Saudara, demikian beratnya orang-orang zaman itu ketika melayani Tuhan. Maka itu ketika dia sudah melayani dengan sungguh-sungguh, dia melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang sembarangan hidupnya, kok hidupnya enak ya, malah kaya, gemuk. Aku ini yang tiap hari bergumul dengan kekudusan, bergumul dengan hati yang bersih, dengan tangan yang dibasuh setiap hari, aku ini merasa gak dapat apa-apa. Nah, saudara, inilah yang harus kita melihat tentang konteks ayat ini. Pernah nggak kita itu iri kepada orang bukan Kristen? Banyak. Tanpa sadar. Tanpa sadar gitu ya. Tangkap polisi gitu ya. Ya, gitu lampu merah dibablas, semprit-prit gitu. Sebelahnya ngasih amplop pergi, ngasih duit pergi gitu. You mau ngasih, tiba-tiba firman, jangan menyuap gitu. Wah, berarti aku besok atau lusa harus ke kantor sidang ya, betul nggak? Ya nggak? Bapak ini ditangkap, kemudian langsung ya Pak ya, ke BRI dulu, bayar, nanti kemudian serahkan suratnya ke tanggal sekian, kalau datang Bapak datang, serahkan, terus Bapak nanti diputuskan salah berapa, kemudian uang itu diambil, kalau sisa dikembalikan, Bapak ambil ke BRI lagi. Ruwet nggak? Ruwet banget toh, ya. Kita melihat orang kok enak ya bisa begitu ya, ya. Bisnis nyogok kiri, nyogok kanan, kok enak ya, kita ini ada perasaan nggak boleh. Nah, saudara, pergumulan itulah yang sebenarnya kita ini sering seperti asap, cuman kita nggak jujur di hadapan Tuhan. Kita nggak jujur. Bahwa kita ini sebenarnya orang yang mengatakan bahwa aku ini ngiri dengan orang-orang dunia yang nggak kenal Tuhan, yang berani dengan Tuhan. Malah mereka sepertinya hidupnya enak dan mereka itu benar-benar hidupnya adalah seolah-olah tidak ada masalah. Jadi saudaraku sekalian, yang pertama adalah firman itu, Asaf berkata, ayat 1 tadi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, tetapi nomor 2 tadi,
tetapi faktanya berbeda. Faktanya membuat dia sangat kecewa kepada Allah di tengah-tengah tugasnya sebagai pemusik, sebagai WL, sebagai pelayan Tuhan. Ini bukan hanya pemusik WL drummer kita loh ya, enggak lah ya, enggak ada hubungannya. Tapi ini bagi orang-orang yang melayani pada waktu itu, betul-betul menjaga hati yang bersih, kecewa. Ya, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu melihat orang fasik. Dia adalah orang-orang yang berkata dengan jujur, bahkan dia adalah orang yang berani berkata, sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, saudaraku sekalian, mari kita bahas ya. Mari kita bahas Asaf ini tentunya pelayan yang sangat menjiwai pujian dan penyembahannya. Dia menjadi masalah serius ketika merasa fakta tidak sesuai dengan janji Tuhan. Ya, saya pernah cerita ada teman saya pengusaha di sebuah gereja GBI di kota lain. Gerejanya besar sekali dan teman saya ini sangat aktif sampai dilatih menjadi seorang pengkhotbah. Dan khotbahnya itu sesuai dengan doktrin gereja selalu mengutamakan kalau engkau memberi Tuhan, engkau diberkati. Itu terus menerus. Itu harus jadi inti khotbahnya. Bahkan khotbah itu tidak bisa keluar dari ayat itu, dari doktrinnya, karena selesai dia khotbah, ada video dari gembalanya yang membahas yang sama, menekankan hal yang sama tentang ayat itu yang ujungnya kamu memberi, Tuhan pasti memberkati kamu. Sampai suatu saat, saya pernah cerita, dia lagi kolaps. Biasalah pebisnis. Tapi dia harus khotbah tentang berkat. Gak kuat dia. Seperti Asaf dia. Untung ada teman yang baik, diajak bicara, kemudian dia pindah gereja, diajar lagi ikut PA dan sebagainya, sampai dia mengerti dari sisi Tuhan, bukan dari sisi manusia, tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita melihat Asaf ini dari sisi Tuhan. Ya, apa yang terjadi dengan seorang yang bernama Asaf yang menulis 12 mazmur pujian di dalam kitab Mazmur ini? Dia adalah orang yang betul-betul mengalami pergumulan dengan Tuhan sampai dia mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, mari kita bicara manusia itu seringkali salah dalam beragama, yaitu problemnya pada tujuan. Kita boleh beragama, tapi kalau tujuannya salah, itu salah memakai agama. Jadi apa yang dialami Asaf adalah merasa usaha ibadahnya, usaha pelayanannya tidak menghasilkan hal yang dia inginkan. Yang dia inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Usaha ibadahnya itu tidak menghasilkan hal yang dia inginkan. Tujuan dia itu ternyata, walaupun dia adalah seorang yang sangat, istilahnya itu, rohani, religius, tapi ternyata tujuan beragama itu adalah menuntut Allah memberikan apa yang dia ingini selain Allah itu sendiri. Jadi dia itu sebenarnya punya keinginan-keinginan yang dia inginkan dan dia itu tanpa sadar memakai ibadah, memakai pelayanan, bahkan memakai agamanya untuk mendapatkan apa yang Allah harus berikan kepada dia. Ini sering kali saya ulang-ulang.
Tapi karena ini problem kehidupan kita itu titik awalnya di sini. Titik awalnya di sini. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi Kristen. Karena dulu menyembah ke satu gunung untuk mendapatkan kekayaan. Terus dia dengar khotbah. Oh, Yesus itu luar biasa kuasanya. Kalau kamu menyembah di sana, kamu menyembah setan. Pasti kamu dituntut. Anakmu atau apa. Juga ya. Betul deh. Yesus enggak. You percaya Yesus, you layani Yesus. Berkatmu berlimpah. Pindah deh. Jadi Kristen. Kelihatannya berapi-api. Kelihatannya rajin ibadah. Tapi ternyata tujuannya enggak pernah berubah. Sehingga dia itu memakai ibadah, memakai religiositas itu untuk keinginan dia yang tidak ada hubungannya dengan keinginan Tuhan. Maka ini problem yang terjadi orang Kristen itu adalah tujuan. Karena sebagian besar kita itu tanpa sadar, kita itu selalu ingin memakai ibadah, memakai apa ya istilahnya, apapun yang kita berikan itu supaya berakibat baik. Ini bukan masalah jahat dan baik, ini masalah jiwa, masalah kesadaran. Saya alami ketika saya itu masih mahasiswa, saya kuliah di Bandung dari Solo, itu sering karena pacar di Solo, jadi sering bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Nah, naik zaman itu kereta itu juga nggak enak banget ya, hanya ada kereta-kereta tertentu. Tapi bus malam itu enak banget. Masih ada, saya masih ingat busnya terkenal tuh Bandung Express. Itu lewat rumahnya Bulani, Eli, Tommy itu ya, Tegal, Pemalang gitu ya. Makan di restoran yang namanya Sabar Menanti Baru gitu ya. Restoran Padang. Kalau udah makan satu meja berlima berenam mahasiswa ini makan, waktu dihitung selalu beberapa teman sembunyikan gelasnya di bawah. Kalau itu minumnya minum es gitu ya. Terus bapaknya suruh ngitung. Begitu dilihat hitungannya, undang yang lain lagi suruh ngitung. Siapa tahu ada beda lebih murah gitu ya. Jadi bayarnya itu patungan bayar lebih murah. Nakal-nakal mahasiswa itu waktu itu. Kadang-kadang satu kencing, kemudian satu kencing keluar-keluar nggak bayar gitu ya. Tapi bukan saya ya. Nah, kebiasaan naik bus ini selalu diantar orang tua. Saya masih ingat ketika mau naik bus itu ada pengemis, ibu-ibu tua. Yang dalam bahasa Indonesia tuh ngomong, Pak Ibu minta sedekah gitu ya. Saya mendoakan semua perjalanan selamat sampai Bandung. Cuman ngomong gitu. Yang saya kaget, ibu saya tiba-tiba ngampirin simbok itu, buka dompetnya ngasih duit yang lumayan. Saya masih ingat itu ratusan, jangan ngomong ratusan perak, iya. Ongkos waktu itu 25.000 sebulan kok. You bisa bayangin harga tahun 70-an itu. Dia ngasihkan uang mungkin 500 atau 1.000, dikasihkan ke simbok itu. Ya mbak, is doa no, kabeh selamat. Apa ya keselamatan itu bergantung sama si mbok-mbok, cuma dikasih 1.000 perak sih. Tapi manusia itu tanpa sadar mencari sesuatu untuk tujuan. Kalau aku memberi, maka Tuhan itu supaya menjawab doaku. Dan inilah yang menjadi dasar bahwa kesalahan besar di dalam kekristenan. Karena apa? Tanpa sadar, manusia itu baik Kristen maupun bukan, tujuannya bahagia nggak? Pak Drummer. Tujuannya bahagia nggak? Bahagia toh? Orang tuh tujuannya bahagia. Betul nggak, Daniel? Orang bunuh diri itu ngejar apa? Orang bunuh diri ngejar apa? Hah? Dia putus asa dengan hidup ini, dia inginkan mengakhiri hidup ini, karena hidup ini tidak bahagia. Jadi orang bunuh diri pun sebenarnya menuntut apa? Bahagia. Semua manusia itu nuntut bahagia. Itu sudah
nempel di daging kehidupan kita. Enggak salah, tidak salah. Tetapi yang salah adalah itu harusnya bukan tujuan yang utama dulu. Dan ini ternyata bukan manusia yang enggak salah dalam peti ini. Setan pun punya pikiran yang sama. Percaya enggak? Setan itu punya pikiran yang sama. Coba buka Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Setelah diskusi iblis dengan Tuhan, hei dari mana engkau? Iblis, aku dari putar-putar keliling bumi. Kamu memperhatikan enggak hambaku Ayub yang hidupnya saleh itu? Benar? Iya toh? Terus jawabnya apa? Si setan itu, iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Betul nggak? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Jadi itu. Terus nomor ayat 11 apa? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis itu punya keyakinan manusia itu sebenarnya adalah manusia yang tidak bisa mengutamakan Tuhan. Jadi bertuhan itu Ayub saleh itu karena dia pengen diberkati. Coba Tuhan, ambillah. Nanti kan kok dia mengutuki engkau. Jadi Ayub itu adalah sebuah pergumulan antara pikiran Tuhan dan pikiran iblis yang berbeda. Tapi Tuhan itu tahu hati dan iman dari Ayub. Nanti kan terus bergumul Ayub, apalagi direcoki oleh 4 temannya yang punya pemikiran yang salah. Jadi Ayub itu musuhnya sudah dimusuhi iblis, ditambah 4 sahabatnya yang kemudian mengajak dia berpikir seperti pikiran iblis. Sampai mentok pada satu titik. Tuhan baru jawab, setelah Ayub itu terus-menerus menunjukkan imannya yang benar. Dia mengatakan sekalipun dagingku dan tulangku itu diambil Tuhan, tinggal tulang apa? Aku tetap menganggap dia Tuhan juru selamatku. Walaupun aku mau ketemu dia, mengapa kok dia ini melakukan seperti ini terhadap diriku? Ketika ketemu Tuhan, dia nanya Tuhan, gimana sih? Tuhan enggak jawab. Tuhan cuma ngajak dia jalan-jalan melihat penciptaan bumi, langit bumi, matahari, bulan, bintang, binatang-binatang ganas, ombak di laut. Lihat semua. Yuk berani ngasih makan itu buaya? Kuda Nil berani? Siapa yang berani membukakan mulutnya, yang berani mengikat mulutnya? Hanya aku. Akulah Tuhan yang berkuasa. Ayub nggak berani ngomong. Dah nggak usah ngomong gua. Dulu dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Sekarang aku melihat sendiri dan aku mencabut semua perkataanku, keraguanku, pertanyaanku. Mengapa engkau membuat aku begini? Dan Tuhan memulihkan. Jadi masalah tujuan ternyata iblis pun salah. Tetapi banyak manusia yang ketika mengenal Tuhan, tujuannya nggak berbeda. Dia lebih suka kepada kebutuhannya. Tuhan itu hanya sebagai alat. Tuhan itu sebagai sarana.
Ibadah itu sarana, pelayanan itu sarana, supaya Tuhan nggak ngamuk, supaya Tuhan tetap baik, supaya Tuhan tidak punya punya celah untuk tidak memberkati dia. Ini masalah yang kalau kita tidak meluruskan, kita tidak akan punya jawaban dari Tuhan. Ya. Yang kedua adalah tentu problem relasi. Nah ini, relasi. Ternyata ketika dia berhadapan dengan Tuhan yang maha kuasa, ternyata buat dia yang paling sentral itu adalah dirinya. Dirinya adalah pusat segala sesuatu. Istilahnya selfish. Istilahnya orang sekarang itu adalah narsis. Ya, narsis. Selalu diri itu lebih penting. Jadi dalam relasi dengan Tuhan, dialah pusatnya. Tuhan itu adalah pelaksana atau sarana yang bisa dituntut untuk memuaskan dirinya. Hidupnya itu adalah cenderung mencintai diri lebih dari segalanya. Bukan hidup pusatnya itu Tuhan, tapi pusatnya itu kita. Ini penting loh saudara, kalau kita jadi orang Kristen, belum pernah mengubah, reorientasi, hidup ini adalah pusatnya itu adalah Tuhan, bukan saya. Wah itu gawat sekali. Kita bisa semena-mena memakai Tuhan. Ya, saya kemarin bicara tentang narsis. Saya buka pas khotbah ini, buka Instagram. Itu ada satu orang berbicara bagus tentang anak generasi Z saat ini. Dia mengatakan demikian, anak-anak sekarang itu cenderung narsis. Anak-anak sekarang ini cenderung selfish. Nah, inilah tren Indonesia. Dia memberikan 10 negara membandingkan dengan penghasilan rata-rata dan pengeluaran rata-rata. Paling tinggi itu Swiss dengan penghasilan 80 sekian juta per orang rata-rata per bulan ya. Itu pengeluaran mereka satu orang cuma 31 juta. Terus ranking Brasil sampai nomor 8 itu Brasil. Penghasilan 10 juta, penghasilan itu berapa? Pengeluaran 12 juta. Brasil juga problem. Nah Indonesia itu problem. Penghasilan rata-rata 5,1 juta, pengeluaran rata-rata 7,2 juta. Ya udah baca ya, udah baca ya. Nah, saudara, mengapa? Karena zaman sekarang itu anak-anak ini, orang-orang muda ini ingin diterima oleh lingkungannya, maka dia itu adalah orang-orang yang mau HP-nya baru, betul nggak? Mobilnya baru, semuanya serba yang pokoknya yang mentereng untuk diterima lingkungan. Jadi saya pikir ada kecenderungan ya, orang-orang ini nanti juga kalau nggak dibenarkan akan memakai agama hanya sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi semakin parah kalau tidak diluruskan. Ya. Nah, sehingga apa saudara? Pandangan ini berbahaya sekali. Ini yang mengubah, membuat orang-orang yang tadinya Kristen, yang tadinya itu anak Tuhan, itu bisa menjadi ateis, dan orang-orang ini bukan orang sembarangan. Orang-orang ini adalah contohnya Karl Marx, pendiri paham komunis. Itu ayahnya saya dengar seorang pendeta. Karl Marx hanya mengatakan agama itu apa Pak? Agama Kristen waktu itu ya. Dia ngambil agama Kristen itu sebagai apa? Karena waktu itu dia hidup di Eropa, banyak Kristen. Sebagai apa? Candu. Candu. Karena apa? Itu isinya orang-orang yang sedang bermimpi dalam penderitaan karena ditekan oleh kaum
industriawan, orang-orang proletar ini nggak punya harapan. Sehingga mereka itu menciptakan Tuhan yang mereka anggap baik, yang mereka anggap sumber berkat. Kemudian mereka itu beribadah kepada mereka, tetapi hidupnya nggak berubah. Maka itu daripada punya gitu, buang agama. Mendingan kaum proletar ini membuat revolusi, tidak ada perbedaan kelas antara pengerja dengan industri. Jadilah komunisme. Itu orang Kristen. Sigmund Freud, itu Yahudi asli. Ateis. Karena ketika dia itu kemudian datang orang-orang berkonsultasi, dia seorang ahli jiwa. Dia menyimpulkan orang-orang ini semuanya setting. Karena di tengah kehidupannya selalu memimpikan ada Tuhan. Sebenarnya mereka itu orang-orang lemah, pengen sesuatu tapi nggak bisa. Maka mereka menciptakan Allah palsu yang kemudian mereka sembah sebagai sebuah kekuatan untuk mendapatkan apa yang tidak mampu dia dapatkan dalam hidupnya. Freud, orang dari kafir, hanya ateis. Karena agama itu dia anggap salah. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan. Kalau hidup kita salah, orang juga akan salah menilai kebenaran yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi ini penting sekali buat kita ini. Mari meluruskan hidup kita ini sebenarnya sentralnya di mana? Tuhan yang paling atas atau saya yang paling atas? Tujuan hidup ini adalah mengenal Tuhan dan merasakan pergaulan yang baik dengan Tuhan, atau sebenarnya aku hanya mendapatkan apa yang aku ingini, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik yang pasti akan memberikan aku yang aku ingini. Kalau ini masih terjadi, kacau kita. Mau melayani seperti apa, itu kan kacau. Nah, sekarang kita melihat ternyata Asaf dan Ayub itu tidak seperti yang dikatakan setan, yang dikatakan iblis. Enggak. Ternyata mereka itu bisa berbalik dari pemikiran yang salah kepada pemikiran yang benar. Mereka itu tadinya disoriented, orang yang salah orientasi. Sekarang mereka itu reoriented, adalah orang yang direorientasikan lagi supaya bisa kembali kepada kebenaran. Nah, ini sebenarnya tugas hamba Tuhan. Bukan cuma khotbah, tapi hamba Tuhan itu bisa menjelaskan bahwa bagaimana setiap orang itu ketika mau kenal Tuhan, ketika mau terima firman, di otaknya itu ada sesuatu, dan itu biasanya salah. Bisa nggak itu ditukar kebenaran pribadi dengan kebenaran Tuhan? Kalau itu bisa diubah terus, maka dikatakan hidup kita akan menyerupai anaknya yang tunggal. Tapi kalau otak ini nggak berubah, terus kita dengar firman yang diambil cuma sisi-sisi yang menguntungkan diri kita, semakin parah. Semakin parah. Seperti obat. Ada obat anti sakit, betul? Obat ini akan membuat Anda tenang, nggak sakit, painkiller. Orang nggak sakit, tapi kepengen tenang, ngambil obat itu, jadilah narkoba dan sebagainya. Karena pemanfaatan dengan tujuan yang salah. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Asaf? Kita baca di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dari Mazmur 73. Asaf ini tidak lari, tetapi kemudian berani bergumul dengan Tuhan. Seperti Ayub, nantang Tuhan untuk ketemu muka dengan muka, bukan untuk marah, tapi untuk berdebat. Tuhan ladeni Ayub, Tuhan juga ladenin Asaf. Ya. Ayat 15. Dia mulai ngomong begini. Setelah dia tadi mengatakan begitu dia sia-sia, ayat 15.
Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, aku mau menjadi seperti orang-orang fasik itu yang nantang Tuhan, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Kalau aku sampai berubah, itu pasti seluruh Israel geger. Karena ada Lewi yang penyembah Tuhan, tiba-tiba ngaku dia nggak takut Tuhan. Pasti kacau generasiku. Padahal dari dulu mereka itu ratusan tahun dipimpin oleh Tuhan, keluar dari Mesir, mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan orang Israel sampai hari ini. Pasti ada yang salah dengan diriku. Pasti ada yang salah dengan diriku. Maka aku nggak akan melakukan itu. Maka dia mengatakan, tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya. Aku mau tahu masalahku itu di mana. Hal ini menjadi kesulitan di mataku. Secara mata aku sulit. Secara fakta memang aku nggak bisa mengerti. Mengapa ini terjadi? Tapi apa yang dilakukan? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi apa yang dia lakukan? Dia datang mencari Tuhan di bait suci itu dan merenungkan firman Tuhan, membaca ayat-ayat firman itu sampai dia memperhatikan. Ternyata Tuhan membukakan. Kamu tahu orang-orang fasik itu akhir mereka seperti apa? Baru dia sadar. Hidup ini tidak cuma di dunia. Hidup ini ada setelah kehidupan. Dan orang-orang seperti ini seperti apa? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Oh ternyata orang fasik itu dibiarkan karena pasti mereka itu tergelincir. Dan mereka itu pasti hancur oleh karena perbuatan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Dia mulai ngerti dari sisi Tuhan. Ketika hatiku merasa, ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ketika aku datang kepadamu itu betul-betul aku itu enggak ngerti. Hidup ini sudah kayak enggak ada artinya, buah pinggangku menusuk-nusuk itu seperti rasanya sakit banget. Aku ini jadi orang yang dungu, enggak ngerti apa sih Tuhan yang terjadi dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Bukan manusia. Tetapi aku tetap duduk di dekatmu. Aku tetap nyari engkau. Aku tetap nyari engkau. Dan engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini perubahan sikap dari seorang Asaf. Di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu menghasilkan sesuatu yang lain. Dia melanjutkan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Ya, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, ini satu pernyataan yang sebenarnya hebat. Banyak orang yang pengen masuk surga, amin. Betul nggak? Tapi tidak banyak yang kepingin ketemu Tuhan di surga. Maunya cuma apa? Surga karena apa? Neraka itu nggak enak katanya. Tapi bukan ketemu Tuhan. Dia mengatakan, aku pengen ketemu engkau. Dan ketemu engkau itu di surga. Jadi di surga itu nggak ada yang lain selain engkau yang aku cari. Luar biasa ya. Ya, kan banyak orang mau masuk surga, mau. Baptis ya iya gitu. Tapi nggak pengen kenal dengan Tuhan. Tapi orang ini mengatakan nanti di surga hanya engkau yang aku cari. Bahkan di bumi ini sekarang hanya engkau yang utama.
Maka dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah apa? Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Ini orang yang menyembah Allah lain itu berjinah ya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, inilah pergumulan seorang Asaf. Dimulai dengan sesuatu yang dia lihat hidup ini indah sekali. Menurut firman. Ya. Sorry nih, sorry. Waktu pacaran sama Tommy, mimpimu ya, sama hidup setelah berapa puluh tahun dengan Tommy, kira-kira beda nggak? Tom, lebih indah mana? Waktu masih pacaran atau sudah nikah? Alah, bohong. Waktu pacaran sering bentak-bentak Eli nggak? Sekarang kadang-kadang nggak bentak ya. Kadang-kadang nggak bentak ya. Jujur aja lah. Kita ini seringkali hidup dengan Tuhan itu cuman romantisme. Romantisme. Aku pernah lihat dengar kamu marah sama Eli kok. Hidup ini seringkali romantisme dengan Tuhan. Aduh, aduh. Ya ada yang hanya apa itu lagu-lagunya nyanyi itu menghayati banget. Tapi faktanya, realitanya kan enggak begitu. Nah, ini yang dialami seorang yang namanya Asaf. Pertama, dia melihat dari sisi dia, enak ikut Tuhan tuh, cari ayat-ayatnya semua. Tapi dia lupa, semua itu hanya bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Akhirnya, dia nggak selfish lagi. Hidup ini tujuannya Tuhan. Dekat dengan Allah. Itu yang luar biasa. Dan dia bisa menikmati akhirnya. Dia nggak cemburu lagi. Dia menikmati semuanya. Karena apa? Perubahan reorientasi dari itu. Ini penting sekali. Maka itu saudara. Kita pegang ayat, saya senang sekali, Matius 6 ayat 33. Apa? Katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau ayat itu Anda pegang, yang Anda cari bukan semuanya, yang kita cari adalah Allah dan kebenarannya dulu. Itu tambahan. Dan itu berkat yang begitu Anda nikmati, karena Anda tidak mati-matian mendapatkan itu, tapi Tuhan berikan. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Jangan dibalik. Mau semuanya, pura-pura cari Tuhan. Itu salah. Cari Tuhan dulu dan kebenarannya. Ini pergumulan saya, pergumulan Anda, pergumulan setiap orang Kristen. Ubah orientasi pikiran kita, ubah tujuan hidup kita. Nanti ditambah. Saya kemarin menghadirin launching booklet dari seorang senior saya. Namanya Pak Yusuf Arbianto. Dia orang Solo. Dia selalu kalau ketemu saya, papahnya Kristono ini guru saya yang baik. Tantenya dia itu guru saya yang baik. Saya itu nggak memahami sampai kemarin dia sharing. Dia itu lahir, sudah kupingnya itu salah si bidannya membersihin sehingga congean zaman dulu, nggak pernah sembuh. Dia itu bodoh, nggak bisa ngitung. Sekolah itu naik itu selalu percobaan. Zaman dulu ada percobaan ya, percobaan. Sampai SD aja nggak boleh ujian, tapi waktu itu boleh sampai SMP, sampai SMA. Dia bisa diterima di UGM.
orang bodoh dia. Di UGM ekonomi 10 tahun. Dia bilang, tahu nggak saudara, hidup saya ini penuh kelemahan. Tapi yang namanya kasih karunia Allah itu saya nikmati. Jadi ini orang yang merasa dirinya lemah, dia itu bisa mengerti betapa hidup itu karena Tuhan. Saudara bayangkan, 10 tahun di UGM, saya ngelamar kerja, diterima di mana? Citibank. Bahasa Inggris saya belepotan. Saya cuma berlutut sama Tuhan, tanya Tuhan, saya ngelamar mana? Tuhan berkati. Sampai dia itu diterima Citibank. Di Citibank itu juga orang kampung, dia bilang bodoh banget, yang lain bahasa Inggrisnya, cacisus mimpinya udah bahasa Inggris semua. Yang tapi Tuhan tuh tolong dia. Dia bisa dapatkan istilahnya penilaian penghargaan dari Citibank New York. Sampai dia di training ke luar negeri. Dari Citibank, dia pindah satu bank nasional. Dia sebagai direktur utama. Chris Mon, tiba-tiba dia dipanggil BI, para direksi bank-bank swasta. Masuk ke BI, pintu dikunci. Dikasih surat, mereka harus menyerahkan harta pribadi. Karena mereka adalah direksi dan komisaris bank, dan utang mereka banyak, maka dia sampai nanya Tuhan, Tuhan gimana rumahku, istriku, anak-anakku makanan. Dia dengar lagi. Kamu nggak tahu, yang memelihara kamu itu bukan mereka. Tanda tangan dia. Sampai hari ini, dari situ dia menjadi komisaris bank internasional. Komisaris dari roti yang setiap hari Anda makan di Indomaret kalau ada. Sampai sekarang umur 83, ternyata pelayanannya itu luar biasa. Dia mengatakan cuma satu, cari Tuhan dalam hidupmu. Meskipun penuh kelemahan, Tuhan yang pelihara hidup. Saya kemarin itu dengar kesaksiannya, sampai saya heran, ini luar biasa. Karena apa? Dari awal sampai akhir, tidak ada satupun yang mengatakan dia itu kuat. Lemah. Tapi Tuhan pakai dia. Karena apa? Anugerah. Maka itu saudara, kalau cari Tuhan, kita bergumul, pasti manusia hidup ini ada masalah. Apalagi kalau salah orientasi, pasti kita salah. Tapi kalau kita berani cari Tuhan, bergumul dengan Tuhan, pasti ada jawaban. Karena apa? Itu kebenaran firman. Carilah dahulu kebenaran Allah. Carilah dahulu apa? Dan kebenarannya, Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu yang titiknya di situ. Karena itu mari kita menata relasi kita dengan Tuhan. Supaya apa yang direncanakan Tuhan, kasih karunia-Nya yang melimpah, itu bisa kita nikmati dan kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami ingin menyembah Engkau, seringkali pikiran kami masih salah di hadapan Engkau. Tujuan kami masih salah di dalam Engkau. Kami belajar dari Asyaf yang dengan jujur mengatakan isi hatinya. Tetapi dengan tulus, dia tetap mencari Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Dan Engkau membukakan hati Asyaf, sehingga dia mengubah tujuan hidupnya. Dia menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Sehingga dia seperti firman-Mu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua ditambahkan. Ajar kami untuk berani bergumul Tuhan. Roh Kudus yang memimpin hidup kami.
supaya di dalam setiap kehidupan kami mendapatkan Engkau, menemukan Engkau, dan mendapatkan kekuatan jawaban jalan keluar. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Berkati setiap jemaat-Mu, agar tuntunan Roh Kudus begitu nyata memberkati hidup. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangan. Luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Kristono yang sudah menemplak diri saya secara pribadi. Ya, saya sendiri sebenarnya ditunjuk menjadi WL itu bukan karena saya pintar nyanyi, suara saya jelek. Saya memang bukan seorang WL. Ya, memang bakat saya bukan penyanyi. Tapi karena di sini memang tidak lagi siapa lagi yang mau melayani Tuhan dalam bidang pujian. Terpaksa saya terima pujian. Itu pun dengan tawaran kalaupun saya jadi pemimpin pujian minggu ke-5 setiap bulan. Kalau ada minggu ke-5, minggu terakhir. Jangan tiap hari apa. Kenapa? Hati-hati sekali kita memuji Tuhan. Betul-betul harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya setelah melayani Tuhan, kami berdoa, mengatakan Tuhan, kami melayani banyak kekurangan dan kesalahan dalam melayani. Dan kami mohon Engkau sini akan sempurnakan kami, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan lebih heran lagi di masa yang akan datang. Susah loh. Saya kalau kasih tugas pujian mendadak, blank. Mendingan gak usah. Gitu. Ya, karena memang bakat saya, talenta saya bukan di pujian. Tapi saya terima ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Emang enak di atas mimbar kita pujian supaya dilihat orang. Lu suara fals, malu gitu. Tuhan murnikan suara kami semua supaya ada keharmonisan di antara kami pemuji dan pemusik untuk semuanya boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, semua lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bahaya loh. Ya. Rendahkan hati kita serendah-rendahnya. Tinggikan Tuhan setinggi-tingginya. Karena semuanya adalah untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan memberi yang terbaik. Sembahan. Tugas perjalanan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sangat-sangat luar biasa menghibur, menemplak hati kita supaya kita lebih taat lagi dalam melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam pelayanan kita, biarlah semuanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bukan apa-apa, kita hanya pelayan, kita hanya budak. Tapi kita lakukan semua untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Berkati juga untuk Bapak Kristono yang sudah memberikan sharing bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi, biarlah kita memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa dan siap memberi. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kita undang untuk bangkit berdiri saudara. Kasih Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ibu Gembala untuk tutup dalam doa. ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku Luar
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Benar Bapa, Engkau begitu luar biasa. Pada pagi hari ini Engkau melawat kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mengajar kami, mendidik kami. Kami lebih setia lagi akan Engkau ya Tuhan. Kami menurut apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Kau pakai hamba-Mu Pak Kris yang menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Biar kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang mendidik kami, Engkau yang mengurapi kami. Terlebih lagi kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Biar lebih setia lagi akan Engkau. Biar Engkau juga penuh-penuhkan hikmat pada kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau selalu hadir di tengah-tengah kebaktian ini ya Tuhan. Engkau jamah kami semua yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Yang tidak hadir juga di mana mereka berada ya Tuhan. Biar mereka lebih setia lagi mencari Engkau, mendahulukan Engkau ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami mendahulukan Engkau, pasti Engkau selalu membukakan kami jalan semua ya Tuhan. Engkau selalu memimpin kami, Engkau selalu menuntun kami dengan tangan kanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau pakai hamba-Mu Pak Kris, di mana hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu. Kau urapi dia ya Tuhan. Penuh-penuhkan dengan Roh-Mu yang kudus. Biar banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati semua anak mantunya juga semua Tuhan berkati. Tuhan urapi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu juga yang mungkin tidak hadir, yang masih ada sakit. Tuhan melawat mereka, menjamah mereka. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan semua ya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali ya Bapa. Kami juga berdoa untuk makanan yang telah tersedia. Haleluya. Biar Tuhan berkati tangan-tangan yang menyiapkan semua ya Tuhan. Biar menjadi kesehatan kami yang sempurna ya Tuhan. Biar kami selalu sehat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami juga usai dari tempat sini, kemana kami berangkat dan pergi, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Tibakan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Semua kami serahkan di tangan kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami hari demi hari. Tuhan yang memberi jalan keluar kami ya Tuhan. Tuhan yang menolong apapun dalam pergumulan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami tahu pertolongan itu hanya datang dari Engkau ya Tuhan. Kalau kami dekat dengan Engkau, pasti Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan yang menilik hati kami masing-masing, apapun pergumulan kami pada saat-saat yang mendatang ini ya Tuhan. Tuhan lebih mengetahui semua. Pasti Tuhan jawab dalam doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan dengar doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima
anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.